Selamat malam, yuk lanjut. Di sisi lain, anggota ras roh api menatap Yang Ye dengan heran. Meskipun dia hanya seorang yang lebih mendalam dari Monarch Realm dan bahkan hanya di peringkat pertama, hanya dengan melihatnya saja sudah membangkitkan ketakutan di hati mereka. Dia telah bertarung melawan seorang Half Saint hanya dengan satu ayunan pedangnya, dan dia langsung memusnahkan seorang ahli Monarch Realm dengan yang lain. Jadi, bagaimana mungkin salah satu dari mereka berani menyerang? Serangan dari sebelumnya adalah sesuatu yang banyak dari para Profounders di sini bahkan tidak dapat melihatnya. Beraninya kamu tepat pada saat ini, ledakan bergema dari cakrawala, dan kemudian gelombang api melintas. Setelah itu berubah menjadi naga api yang memancarkan api yang melonjak saat menabrak dengan paksa ke arah Yang Ye. Meskipun itu ditujukan pada Yang Ye, tekanan mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan para ahli di sekitarnya tidak dapat membantu tetapi gemetar. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia mengulurkan tangan kirinya, sarung datanglah padaku. Begitu dia berbicara, sebuah raungan pedang tiba-tiba bergema dari dalam siauman, dan kemudian seberkas cahaya melintas sebelum sarung kuno muncul di genggaman Yang Ye. Dia menyarungkan pedangnya dan menghunusnya. Sinar cahaya disertai dengan raungan pedang saat itu melesat ke langit, dan itu melesat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang dan bertabrakan dengan naga api. Para penonton menyaksikan pedang Ki dan naga api bergetar sedikit, dan kemudian mereka meledak terpisah. Tiba-tiba, seutas api ditembakkan dari gelombang energi yang menyapu sekitarnya, dan dengan cepat meledakkan dada Yang Ye. Yang Ye mundur beberapa langkah sementara lubang berdarah muncul di dadanya. Yang Ye berpikir dalam hati sambil menatap lubang berdarah, masih ada jarak yang cukup antara aku dan seorang Half Saint. Sementara itu, Qian Yan muncul di sini. Mata Qian Yan langsung berubah merah padam ketika dia melihat keadaan Qian Mei yang menyedihkan, dan seluruh wajahnya telah melengkung. Dia berbicara dengan ganas, Ye yang aku akan bersumpah untuk tidak pernah berhenti sampai aku membunuhmu tidak, aku akan membuat hidup lebih buruk daripada mati untukmu saat dia berbicara, dia bermaksud untuk menyerang sekali lagi, tetapi tidak lama kemudian dia berhenti. Karena pedang Yang Ye ada di leher Qian Mei. Yang Ye berkata, dasar anjing tua jika Anda ingin melawan saya, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda setelah saya selesai berurusan dengan kesengsaraan surgawi saya. Tapi saya tidak punya waktu untuk itu sekarang. Aku tidak akan bisa menghentikanmu jika kamu bersikeras untuk menyerang sekarang, tapi aku bisa membunuh cucumu di depan matamu. Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda lebih cepat atau saya. Kamu. Qian Yan jengkel, tapi pada akhirnya dia tidak berani menyerang. Dia hanya meraung marah, Ye Yang, kamu benar-benar menggunakan seorang wanita untuk mengancam saya apakah kamu laki-laki? Mau bagaimana lagi karena dialah yang datang mencari masalah denganku Yang Ye melanjutkan, aku tidak bisa membiarkan dia mencari masalah denganku tapi tidak membalaskan. Qian Yan berbicara dengan marah, Ye Yang, Anda telah membunuh begitu banyak anggota ras roh api saya bahkan Grand Elder dan Tong Fen tidak akan bisa melindungimu. Dia adalah seorang yang sangat dalam yang menantang sementara itu, Half Saint yang berdiri di sisi Qian Yan tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Seorang yang menantang Qian Yan pertama kali terkejut dengan ini, dan kemudian dia menatap ke langit di atas Yang Ye. Ekspresinya berubah ketika dia melihat petir surgawi hitam, dan kemudian dia dengan cepat melihat ke arah siauman dan berteriak dengan marah, dasar jalang Anda pantas mati Anda benar-benar membawa orang yang menantang ke wilayah kami Anda pantas mati aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarmu untuk selama-lamanya. Tiba-tiba, Yang Ye mengayunkan pedangnya, dan kemudian teriakan nyaring terdengar dari Qian Mei sementara salah satu lengannya terbang ke arah Qian Yan. Yang Ye berkata, jika sesuatu terjadi padanya, maka aku akan mengubur seluruh rasmu bersamanya. Saat dia menatap lengan yang masih berdarah itu, Qian Yan langsung diambang gila, dan aura menakutkan melonjak keluar darinya seperti badai. Aura itu nampaknya material, dan ruang di sepanjang jalurnya mulai bergetar. Ye yang aku bersumpah pada jiwaku bahwa aku rela jiwaku dilenyapkan jika aku tidak membunuhmu. Sumpah jiwa. Semua anggota ras roh api tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Qian Yan benar-benar akan membuat sumpah jiwa. Karena para Profounders tidak bisa membuat sumpah dengan gegabah. Terutama ketika seorang yang mendalam memiliki alam budidaya yang tinggi. Bagaimanapun, sangat mungkin bagi seorang yang mendalam menderita dari setan batin jika orang yang mendalam itu tidak dapat menyelesaikan sumpahnya. Begitu iblis batin muncul, konsekuensinya akan sangat parah jika iblis dalam menyerang saat yang mendalam itu berkultivasi atau menerobos.
Sejak Qian Yan telah membuat sumpah jiwa, itu menunjukkan bahwa permusuhan antara Ye Yang dan Qian Yan benar-benar tidak dapat didamaikan. Tiba-tiba, perubahan terjadi di langit di atas Yang Ye. Pilar petir surgawi hitam pekat muncul di atas Lei Lin, dan kemudian tiba-tiba menabrak tubuh Lei Lin. Sebuah teriakan melengking bergema dari Lei Lin saat sosoknya jatuh dari langit. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia berkedip dan buru-buru menangkapnya di pelukannya. Dia baru saja memeluknya saat sambaran listrik yang kuat langsung menyerang seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa menghindari menggigil. Namun, dia tidak melepaskannya. Itu menyakitkan. Dia mengerang sementara listrik hitam pekat mengalir ke seluruh tubuhnya. Yang Ye langsung menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia masih bisa berbicara, dan kemudian dia berkata tunggu di dalam saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkannya ke pagoda primordial. Masuk juga Yang Ye menatap bulu ungu. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Yang Ye merasa tersentuh. Dia tahu bahwa dia ingin membantunya, tetapi dia segera tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Saya bisa menangani mereka. Masuklah ke dalam dan rawat dia untukku, oke. Bulu ungu ragu-ragu untuk beberapa waktu sebelum dia mengangguk, dan kemudian dia mencium Yang Ye dengan ringan di dahi sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya ungu yang memasuki tubuhnya. Bulu ungu baru saja memasuki pagoda primordial ketika banyak petir hitam pekat berkedip-kedip tanpa henti. Begitu mereka muncul di langit, aura pelenyapan menekan sekitarnya, dan banyak ahli benar-benar ditekan sampai jatuh dengan lemah ke tanah. Selain itu, sebenarnya ada beberapa ahli Realem Monarch di antara mereka. Qian Yan bertukar pandangan dengan Half Saint lainnya yang berdiri di sisinya, dan keduanya melihat kesungguhan di mata satu sama lain. Karena petir surgawi begitu menakutkan sehingga tidak jauh lebih lemah dari kesengsaraan surgawi yang mereka alami ketika mereka maju ke alam setengah suci. Dia benar-benar seorang yang sangat dalam yang menantang Qian Yan berbicara dengan ganas, tidak heran bahkan surga menolak untuk mentolerir keberadaannya, dan itu telah menurunkan petir surgawi seperti itu. Orang tua di sisi Qian Yan mengangguk dan berkata, Xiaoman telah melakukan kejahatan yang mengerikan dengan membawa orang yang sangat dalam ke dalam ras kita. Tidak ada yang bisa membebaskannya dari kesalahan, dia harus dihukum oleh aturan balapan begitu kita menghancurkannya. Aku akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian bagi mereka berdua. Qian Yan berbicara dengan ganas. Haruskah kita bertindak? Orang tua itu bertanya dengan suara rendah. Qian Yan menggelengkan kepalanya, anak itu cukup kuat. Ziqing dan Qian Mei mungkin dalam bahaya jika kita menyerang dengan gegabah. Biarkan dia menahan kesengsaraannya untuk saat ini. Kami akan bertindak pada saat kritis. Orang tua itu mengangguk, dan kemudian dia menatap Yang Ye. Yang Ye mengangkat kepalanya dan menatap petir surgawi yang gelap gulita di langit di atas. Pada saat ini, energi yang terkandung dalam petir surgawi hitam pekat lebih dari 10 kali lebih kuat daripada petir surgawi hitam dari sebelumnya. Ini bukan kesusahan yang harus diatasi oleh para ahli Realem Monarch, juga bukan kesusahan yang harus diatasi oleh para ahli Monarch Realem. Tiba-tiba, petir surgawi hitam pekat yang berkumpul di atas Yang Ye mulai melonjak. Sesaat berlalu sebelum pilar petir membawa kekuatan untuk melenyapkan dunia saat ditembak jatuh ke arah Yang Ye. Kemanapun itu lewat ruang runtuh inci demi inci sementara celah spasial yang sangat panjang muncul di belakangnya. Sepertinya surga benar-benar berniat membunuhku. Gumpalan keganasan melintas di matanya saat dia mengulurkan tangannya, dan kemudian pedang tajam muncul di genggamannya. Dia membungkusnya sementara aura yang kuat melonjak keluar dari dalam dirinya. Memutuskan begitu dia berteriak dengan marah, seberkas energi pedang ditembakkan dari sarung kuno, dan pedang yang dimaksudkan meledak berkeping-keping. Energi pedang memancarkan cahaya cemerlang saat melesat ke langit. Kemanapun itu berlalu, ruang langsung runtuh sementara celah spasial yang sangat panjang muncul di belakangnya seperti apa yang terjadi dari kekuatan petir surgawi yang gelap gulita. Betapa hebatnya banyak orang di sekitar yang tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Ekspresi Qian Yan dan lelaki tua lainnya juga berubah. Terutama bagi Qian Yan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang pernah dia anggap semut ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Hanya serangan ini saja adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin bagi para ahli Realem Monarch peringkat ke-9 biasa untuk menolak. Dia harus disingkirkan. Qian Yan berbicara dengan suara rendah. Orang tua itu buru-buru mengangguk juga untuk menunjukkan persetujuannya. Karena Yang Ye telah membuat mereka merasa terancam. Semuanya menyaksikan energi pedang menabrak petir surgawi.
Gemuruh bergema, dan kemudian energi pedang dan pilar petir meledak terpisah di udara. Untaian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan busur listrik hitam pekat melonjak secara kacau di langit sebelum berhamburan ke tanah, menyebabkan tanah benar-benar hancur. Sementara itu, pilar petir surgawi hitam pekat yang berukuran 2 kali lipat dari pilar terakhir menyala. Segera setelah itu muncul, energi pedang dan petir surgawi hitam benar-benar tersebar di udara. Ekspresi lelaki tua yang berdiri di sisi Qianyan telah berubah dengan keras saat melihat pilar petir surgawi hitam pekat itu, dan dia buru-buru berteriak, semua orang di bawah alam raja bergerak mundur 5 kilometer. Selain yang ada di alam raja, semua ahli ras roh api yang berdiri di belakangnya segera melintas ke belakang. Saat mereka menatap pilar hitam pekat petir, bukan hanya para ahli realem monark dari ras roh api yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka, bahkan Qianyan dan Half Saint lainnya juga sama. Ini sama sekali bukan kesengsaraan ahli realem monark. Orang tua di sisi Qianyan berbicara dengan sungguh-sungguh, siapa sebenarnya dia di antara para ahli yang menantang dia benar-benar menarik kesengsaraan surgawi seperti itu ke atas dirinya sendiri. Sepertinya dia akan mati tanpa kita harus ikut campur. Qianyan berbicara dengan ganas, mari berkonsentrasi untuk mencegah dia bertindak melawan Qian Mei dan Ziking karena putus asa. Sementara itu, Qian Mei mulai tertawa ganas, kamu. Ye yang sepertinya bahkan surga menolak untuk mentolerir keberadaanmu, kamu pasti mati. Yang Ye tidak memperhatikannya karena dia tidak sepadan dengan waktunya. Pada saat ini, wajah Yang Ye sangat serius saat dia menatap petir hitam pekat di langit. Karena bahkan dia merasa sangat terancam oleh energi yang dikandungnya. Tiba-tiba, pilar lain dari petir surgawi hitam pekat muncul di langit. Pilar ini lebih dari 2 kali ukuran pilar sebelumnya, dan dengan cepat sampai di belakang pilar sebelumnya. Kedua pilar itu hampir saling terkait dan membentuk pilar petir yang sangat panjang saat mereka jatuh ke arah Yang Ye. Itu bukanlah akhirnya. Pilar ketiga dari petir surgawi hitam pekat muncul, lalu pilar keempat dan kelima. Masing-masing dari mereka berukuran 2 kali lipat dari pilar petir sebelumnya. Mundur Qianyan dan lelaki tua di sisinya memiliki kengerian di mata mereka, dan mereka tidak ragu untuk memimpin yang lain sejauh 5 kilometer ke belakang. Petir kesengsaraan mulai berwujud. 5 pilar hitam pekat petir surgawi turun berturut-turut, dan mereka membawa aura pemusnahan yang menakutkan saat mereka turun menuju Yang Ye. Aura menakutkan di dalamnya menyebabkan bangunan di sekitar Yang Ye langsung berubah menjadi bubuk sementara tanah di area seluas 5 km langsung tenggelam hampir 1 km ke bawah. Sepertinya akhir dunia akan tiba. Di tengah tekanan yang dipancarkan pilar-pilar petir surgawi ini, Yang Ye seperti perahu kayu di jantung badai yang dahsyat dan dia benar-benar lemah dan kecil. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia melihat mereka turun, dan kemudian keganasan memenuhi matanya. Kesengsaraan ini bukanlah sesuatu yang harus dialami oleh ahli realem monark, bahkan Half Saints mungkin tidak bisa mengatasinya. Untaian pedang inten yang menakutkan melesat ke langit, dan itu membentuk penghalang di atas Yang Ye dan menahan tekanan mengerikan yang datang dari petir surgawi. Sebuah raungan pedang melesat ke langit dari dalam sarung kuno. Yang Ye mengulurkan tangannya ke depan dan memadatkan pedang dalam genggamannya, dan kemudian dia berbicara dengan ganas, karena kamu menolak untuk membiarkan aku hidup, maka aku akan menentangmu. Begitu dia berbicara, dia dengan cepat menyarungkan dan menghunus pedangnya. Raungan tajam pedang bergema saat seberkas cahaya dibebankan ke langit, dan itu meninggalkan jejak cahaya yang panjang di belakangnya saat itu merobek ruang sepanjang jalan dan menuju ke petir surgawi hitam di langit. SWOT inten tingkat 12 orang tua di sisi Qianyan berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan memenuhi matanya, bagaimana mungkin dia benar-benar memiliki inten pedang peringkat surga tingkat 2, dan serangan itu sebenarnya adalah 7 serangan yang tumpang tindih menjadi 1. Bahkan saya harus berhati-hati saat menghadapi kekuatan serangan itu. Bagaimana bisa seorang kultivator pedang yang tangguh muncul di tengah-tengah para pro-founders yang pemberontak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Wajah Qianyan sangat suram saat dia berdiri di sana diam-diam, dan hanya tinjunya yang terkepal erat sementara energinya yang dalam mulai beredar di dalam dirinya. Xiaoman bergumam pelan saat dia menatap energi pedang, kamu bukan seorang yang sangat dalam yang menantang, kamu bukanlah seorang yang sangat dalam yang menantang. Aku tahu siapa kamu. Semua orang di sini menyaksikan energi pedang Yang Ye bertabrakan dengan petir surgawi. Sebuah ledakan besar bergema melalui cakrawala, dan kemudian energi pedang dan petir surgawi hitam pekat meledak terpisah. Namun,
Pilar petir hitam pekat kedua benar-benar melenyapkan benang petir dan pedang Qi yang tersisa dari tabrakan, dan kemudian itu tidak melambat sama sekali karena terus menuju Yang Ye. Tepat pada saat ini, raungan pedang lain bergema, dan kemudian sinar energi pedang lainnya melesat ke langit dan menuju pilar petir itu. 8 untaian energi pedang yang tumpang tindih orang tua di sisi Qian Yan berteriak tanpa sadar sekali lagi, bagaimana ini mungkin dia sebenarnya bisa langsung tumpang tindih 8 serangan bagaimana dia melakukannya. Qian Yan tetap diam, tapi ada jejak keterkejutan di matanya juga. Meskipun untaian energi pedang yang tumpang tindih ini tidak dapat membunuhnya, dan dia bahkan dapat meledakkannya, tetapi dia harus mengakui bahwa itu adalah ancaman baginya. Selain itu, serangan ini telah dilakukan oleh seorang yang mendalam yang baru saja maju ke alam raja. Jika dia mencapai alam setengah Sein, Qian Yan tidak melanjutkan pemikiran ini karena hasilnya akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Semua orang di sini menyaksikan energi pedang menabrak pilar kedua petir. Begitu mereka bersentuhan satu sama lain, gemuruh-gemuruh meletus di seluruh cakrawala, dan kemudian seluruh langit mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, tanah tenggelam 100 meter lagi karena efek tekanan mengerikan yang berasal dari energi pedang dan petir surgawi. Ledakan besar lainnya bergema. Itu disebabkan oleh gempa susulan dari tabrakan tersebut. Yang Ye mengepalkan tangan kanannya dan pedang niat muncul di genggamannya sebelum dia menyarungkannya. Dia hanya bisa tumpang tindih paling banyak 7 Heaven Range saat dia berada di alam agung. Tetapi begitu dia maju ke alam raja, keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat dan begitu pula kekuatan fisiknya. Jadi, dia bisa langsung tumpang tindih setidaknya 10 Heaven Range. Jika dia mengabaikan konsekuensinya, maka dia bahkan bisa tumpang tindih dengan 11 Heaven Range namun, itu akan menghabiskan sejumlah besar energinya yang dalam. Bahkan jika dia berada di Monarch Realm sekarang, energi yang dalam di dalam dirinya masih tidak cukup baginya untuk mengeksekusi Heaven Range yang tumpang tindih tanpa pengekangan apapun. Menurut perkiraannya, jika dia mengeksekusi 10 Heaven Range yang tumpang tindih, maka volume energi dalam yang dia miliki hanya dapat menahan serangan seperti itu sebanyak 5 kali. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan seorang Half Saint, dia pasti bisa kabur dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Tepat ketika Yang Ye hendak menarik pedangnya sekali lagi, 3 pilar terakhir dari petir hitam pekat di langit telah berhenti bergerak. Yang Ye mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah karena pilar hitam pekat petir surgawi tiba-tiba bergabung bersama, dan mereka melengkung sesaat sebelum berubah menjadi naga petir hitam pekat yang panjangnya lebih dari 3 km dan lebar 600 meter. Ini telah mengambil bentuk orang tua di sisi Qian Yan berbicara dengan heran, petir kesusahan hanya mengambil bentuk saat menerobos ke dalam alam setengah Sein. Orang itu hanyalah pendalaman realem monark bagaimana dia bisa membuat petir kesusahan terbentuk. Dia adalah seorang yang sangat dalam yang menantang suara Qian Yan membawa jejak kesenangan saat dia berkata, jika itu adalah orang biasa lainnya, surga pasti tidak akan membiarkan petir kesusahan seperti itu turun ke atas seorang yang mendalam Monarch Realm. Namun, dia adalah seorang yang sangat pemberontak. Karena dia adalah seorang ahli yang menantang, maka apapun yang tidak masuk akal masih bisa dijelaskan. Karena surga menginginkan kematiannya dan bukan untuk membuatnya marah. Orang tua di sisi Qian Yan mengangguk dan berkata, dia benar-benar cukup berani untuk benar-benar berani mencoba dan mengatasi kesengsaraan surgawi di wilayah ras roh api kami. Apakah dia pikir ras kita tidak memiliki siapapun yang mampu? Bersiaplah untuk bertindak. Naga petir ini mungkin serangan terakhir. Kita harus bertindak terlepas dari apakah dia mampu menolaknya kata Qian Yan. Saya mengerti. Naga petir yang sangat besar tiba-tiba meraung marah ke Yang Ye, dan kemudian tekanan naga tak terbatas dan kekuatan petir menutupi langit dan bumi saat hujan turun seperti langit runtuh. Semuanya mundur 5 km tidak mundur 10 km orang tua di sisi Qian Yan berbicara dengan nada kaget. Karena ahli Exalt Realm di sekitarnya benar-benar telah jatuh ke tanah sebelum tekanan naga dan kekuatan petir, dan sepertinya mereka benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Bukan hanya ahli alam agung, bahkan beberapa ahli realem monark mulai berkedut dan tampak seolah-olah mereka hampir jatuh berlutut. Di sisi lain, wajah para wanita di sisi Yang Ye telah berubah menjadi sangat pucat sementara tubuh mereka menggigil. Itu terutama terjadi pada Qian Mei yang terluka. Dia berkedut dan menggigil dengan liar. Xiaoman dan Su Ziqing berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi mereka juga menggigil.
Ye Yang, serahkan Qian Mei dan Ziking atau aku akan mencabik-cabikmu. Qian Yan meledak dengan amarah ketika dia menyadari keadaan Qian Mei, dan dia akan menyerang. Yang Ye menatap dingin Qian Yan dan berkata, anjing tua, aku akan melenyapkannya sekarang jika kamu mengucapkan sepatah kata pun. Qian Yan jengkel, dan dia akan berbicara ketika orang tua di sisinya menghentikannya dan berkata, jangan membuatnya gelisah. Dia pasti hampir gila sekarang, dan dia mampu melakukan apa saja. Qian Yan menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan amarahnya, dan dia hanya menatap Yang Ye dengan kesal. Yang Ye tidak memperhatikan Qian Yan lebih jauh, dan dia malah menatap Xiaoman, mereka pasti akan menyakitimu jika aku membiarkanmu pergi sekarang. Aku akan melepaskanmu begitu kakekmu tiba di sini. Saat dia berbicara, seberkas cahaya berkedip saat 10 pedang menyala dan mengelilingi udara di atas Xiaoman. Inten pedang tingkat 12 yang mereka tingkatkan memungkinkan mereka untuk langsung memblokir sebagian besar tekanan yang datang dari atas, dan itu meringankan keadaan Xiaoman saat itu. Xiaoman tidak berbicara, dan dia hanya menatap Yang Ye. Mengaum. Sementara itu, naga petir besar di langit membuka mulutnya dan meraung ke arah Yang Ye, dan kemudian pilar petir hitam pekat yang sangat besar setebal 300 meter keluar dari dalam mulutnya dan memancarkan aura yang menakutkan saat menabrak ke arah Yang Ye. Gumpalan keganasan melintas di mata Yang Ye saat dia meraih gagang pedang niatnya dan mencabutnya dengan cepat. Pedang niat hancur saat seberkas energi pedang dibebankan ke langit, dan dengan cepat bertabrakan dengan pilar petir. Ledakan besar bergema saat energi pedang menyebar ke sekitarnya. Adapun pilar petir itu hanya bergetar sedikit, dan kemudian tidak melambat sama sekali saat itu jatuh ke arah Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut. Lagi pula, serangan itu membawa 8 Heaven Range yang tumpang tindih, namun, serangan seperti itu sebenarnya hanya bisa menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Yang Ye tidak punya waktu untuk berpikir karena itu sudah berada di atas kepalanya. Dia menyarungkan pedang niat dan mencabutnya. Sinar energi pedang lain melesat ke langit. Sinar energi pedang ini lebih cepat dan lebih kuat dari sinar energi pedang terakhir karena membawa 9 Heaven Range yang saling tumpang tindih. Energi pedang menabrak pilar petir, dan itu bergetar hebat sebelum ledakan bergema. Baik energi pedang dan pilar petir meledak terpisah pada saat bersamaan. Di mana-mana energi pedang dan petir surgawi hitam pekat disemprotkan, ruang langsung terkoyak, dan seluruh langit berantakan. Sementara itu, naga petir yang sangat besar tiba-tiba meraung dengan marah sekali lagi, dan kemudian melambaikan ekornya dan menabrak ke arah Yang Ye. Baut petir surgawi hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekitar naga petir, dan itu seperti jaring yang menyelimuti naga petir, menyebabkannya tampak agak mengejutkan. Sementara naga petir turun ke Yang Ye, tanah di bawahnya tenggelam tanpa henti. Kurang dari waktu berlalu sebelum tanah di sekitar Yang Ye tenggelam lebih dari 1 kilometer ke bawah, dan itu masih tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Murid Yang Ye mengerut. Dia mengulurkan tangannya, mengembunkan pedang tajam dalam genggamannya, dan menyarungkannya. Heaven Range serangan kritis segera setelah dia berbicara, seberkas energi pedang yang cemerlang menyala, dan seluruh langit bergetar di hadapannya. Itu adalah serangan yang membawa 11 Heaven Range yang saling tumpang tindih yang ditingkatkan dengan teknik serangan kritis tahap ketiga. Itu adalah serangan terkuat yang Ye bisa lakukan sekarang. Jika dia tidak memiliki pedang untuk menopang dirinya sendiri, dia mungkin akan jatuh ke tanah setelah dia melakukan serangan ini. Karena serangan ini langsung menghabiskan semua energi yang dalam di dalam dirinya. Yang Ye tidak ragu-ragu untuk menarik Fire Kristal berusia 1000 tahun dan menelannya, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ledakan besar bergema di seluruh langit. Semua orang menyaksikan kecemerlangan energi pedang Yang Ye secara bertahap menghilang. Tidak lama sebelum ledakan lain bergema saat energi pedang Yang Ye meledak terpisah. Setelah itu, naga petir yang menjadi sangat samar turun dengan cepat dan tiba di hadapan Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut. Dia tidak ragu-ragu untuk melambaikan tangan kanannya, dan seutas energi menghempaskan Xiaoman. Pada saat yang hampir sama, telapak tangan yang sangat besar menyapu dan meraih Ziking dan Qian Mei. Yang Ye langsung diselimuti di bawah naga petir. Yang Ye benar-benar diselimuti di bawah naga petir sementara busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekitarnya dan membentuk medan petir yang kuat. Tidak Xiaoman tercengang saat Yang Ye mendorongnya ke samping, dan dia melihat Yang Ye ditelan oleh naga petir saat dia pulih dari keterkejutannya. Dia tidak ragu untuk segera menyerang ke arah bidang petir. Namun, tidak lama kemudian dia diledakkan kembali oleh petir divin yang gelap gulita di sana.
Tapi dia menolak untuk menyerah dan menuduh berulang kali seperti wanita gila. Apakah dia mati? Orang tua di alam setengah Sein yang berdiri di sisi Qian Yan menatap jurang di depan mereka. Ya, daerah tempat tinggal Yang Ye telah tenggelam hingga membentuk jurang, dan itu hampir 3.000 km di bawah tanah. Semua ini disebabkan oleh naga petir. Aku tidak bisa merasakan auranya. Qian Yan mengerutkan kening dan berkata, para ahli yang menantang tidak bisa mati, jadi dia harus hidup. Itu bagus juga karena hanya dengan begitu aku akan memiliki kesempatan untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Di dasar jurang, busur listrik yang kuat melonjak di seluruh itu, dan tanah dibiarkan hangus hitam setelah mereka. Hanya butuh beberapa saat untuk seluruh area menjadi hangus hitam. Kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati. Pada saat ini, Xiaoman diliputi luka-luka, namun dia masih menerkam ke jurang dari waktu ke waktu. Ketika Yang Ye mengungkapkan inten pedang tingkat 12, dia tahu bahwa dia salah. Pria yang dia pungut dan bawa pulang itu sama sekali bukan orang yang pemberontak. Dia salah menilai dia, dan bahkan mencoba membunuhnya. Namun, dia masih tidak lupa menyelamatkannya di saat kritis. Saya harus menyelamatkan dia. Itulah satu-satunya pikiran di benak Xiaoman. Tiba-tiba, pergantian peristiwa yang tidak terduga terjadi. Listrik yang menyapu ke arah sekitarnya benar-benar mulai menyatu ke tempat Yang Ye berdiri sebelumnya, dan tidak lama kemudian bola petir hitam pekat yang sangat besar muncul di bawah tanah. Apa yang sedang terjadi? Half Sein di sisi Qian Yan tercengang. Mata Qian Yan sedikit menyipit, dan tinjunya yang santai perlahan mengepal sekali lagi. Bola petir menyusut. Seseorang berseru kaget. Semuanya melihat ke atas. Benar saja, bola petir itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu singkat, itu tumbuh begitu kecil sehingga dua sosok muncul di depan mata mereka. Kedua sosok itu sangat akrab bagi mereka karena Yang Ye dan Lei Lin lah yang melahap petir surgawi hitam di awal. Pada saat ini, bola petir hitam pekat kecil melayang di atas tangan kiri Lei Lin sementara sepasang sayap kecil yang tampaknya dianyam dari petir berada di punggungnya. Di sisi lain, Yang Ye menopang dirinya dengan lutut kanan di tanah sementara tangannya memegang pedang yang ditusuk ke tanah. Jelas bahwa dia akan jatuh ke tanah jika bukan karena dukungan pedang yang kuat. Dia sebenarnya baik-baik saja. Orang tua di sisi Qian Yan berbicara dengan suara rendah. Gumpalan keganasan melintas di mata Qian Yan, dan dia berkata, serang. Saat dia berbicara, Qian Yan menjentikkan jarinya, dan seuntai api coklat tua langsung melesat ke arah Yang Ye. Nyala api sangat cepat, dan langsung tiba di depan Yang Ye. Namun, Lei Lin tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye, dan kemudian dia melemparkan bola petir hitam pekat. Itu melintas ke depan seperti sambaran petir dan menabrak nyala api. Nyala api langsung meledak berkeping-keping, dan kemudian bola petir kembali ke Lei Lin. Qian Yan tertegun, dan kemudian pandangannya tertuju pada Lei Lin. Dia mengukurnya sejenak sebelum dia berkata, kamu adalah Raja Sprite, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa itu Sprite King sebenarnya? Harta karun alam yang benar-benar mendapatkan kesadarannya sendiri dan bisa mengambil bentuk manusia dianggap sebagai Raja Sprite. Raja Sprite seperti itu tidak lagi sebanding dengan harta karun alam biasa karena mereka memiliki kecerdasan sejati seperti manusia. Selain itu, kekuatan mereka jauh lebih hebat daripada harta karun alam biasa, dan mereka dilindungi oleh langit dan bumi. Setelah zaman kuno berlalu, Raja Sprite seperti itu belum lahir ke dunia lagi. Tentu saja, Hallowed Grounds memiliki Sprite King seperti itu. Namun, dia mengenal keduanya. Selain itu, mereka telah diturunkan di dalam Hallowed Grounds sejak zaman kuno. Namun sekarang, dia benar-benar melihat Sprite King lainnya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tapi itu tidak lama sebelum kegembiraan muncul di matanya. Karena kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat setidaknya jika dia mampu menyerapnya. Kakak Ye berkata bahwa kamu adalah anjing tua. Saya menolak untuk berbicara dengan Anda. Lei Lin berkedip saat dia berbicara dengan nada yang jelas dan merdu. Qian Yan sangat marah. Kamu mendekati kematian saat dia berbicara. Dia menamparkan telapak tangan kanannya ke arah Lei Lin dari jauh, dan telapak tangan yang sangat besar muncul dan menamparkan dengan paksa ke arah Yang Ye dan Lei Lin. Lei Lin berkedip dan tampak takut, jadi dia buru-buru pergi dan bersembunyi di belakang punggung Yang Ye. Tapi itu tidak lama sebelum dia melangkah maju sekali lagi karena dia sepertinya telah mengingat bahwa Yang Ye dalam keadaan terluka parah sekarang.
Dia tak henti-hentinya menepuk bola hitam itu, dan dia bahkan mulai meniupnya sambil menepuknya. Tidak lama kemudian itu tumbuh dari ukuran kepalan menjadi seukuran tengkorak orang dewasa. Setelah itu, dia menamparnya dengan kuat, dan itu melonjak ke depan seperti sambaran petir dan bertabrakan dengan telapak tangan yang sangat besar. Sebuah ledakan besar bergema saat bola petir meledak terpisah, dan kemudian telapak tangan yang sangat besar itu menghantam mereka. Wajah Lei Lin menjadi pucat, dan dia bingung harus berbuat apa. Untungnya, sebuah tangan tiba-tiba meraih tangannya, lalu Yang Ye berdiri di depannya. Memotong pedang niat yang terselubung di dalam sarung kuno telah ditarik. Pedang niat itu sendiri hancur sementara seberkas cahaya melesat ke arah telapak tangan yang sangat besar. Namun, seteguk darah menyembur dari mulut Yang Ye pada saat bersamaan. Ledakan besar bergema saat energi pedang dan telapak tangan yang sangat besar itu meledak terpisah dan menyebar. Yang Ye menarik lebih dari 10 batu energi tingkat ekstrim dan menempatkannya di dalam sakunya, dan kemudian dia mulai menyerap energi di dalamnya seperti orang gila. Awas, tepat pada saat ini, suara ketakutan Xiaoman bergema. Ekspresi Yang Ye berubah, dan dia dengan cepat berbalik. Dia baru saja berbalik saat telapak tangan yang terbentuk dari energi menabrak dadanya. Seluruh tubuh Yang Ye membungkuk menjadi busur saat terbang mundur, dan seteguk darah menyembur keluar di udara. Orang tua di Half Saint Realm berdiri tidak terlalu jauh darinya, dan tangan kanannya melingkari leher Lei Lin dengan erat sementara Lei Lin berjuang tanpa henti. Mata Yang Ye hampir terpisah dari amarah. Tepat pada saat ini, ekspresi Yang Ye berubah lagi, dan dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara. Dia baru saja memutar tubuhnya ketika Qian Yan muncul di hadapannya. Di saat yang sama, pedang yang menyala-nyala menusuk langsung ke dadanya. Sudah terlambat untuk mengelak karena dia belum sepenuhnya membubarkan kekuatan serangan lelaki tua itu. Jadi, dia tidak bisa memaksa tubuhnya untuk bergerak ke samping. Mendesis. Tiba-tiba, sosok cantik muncul di depannya saat dia mendengar suara pedang yang membakar daging. Tidak, mata Yang Ye langsung berubah merah padam sementara 100 pedang keluar dari dalam dirinya, dan mereka bergerak di sekitar wanita yang berdiri di depannya dan menembak dengan marah ke arah Qian Yan yang memegang pedang yang menyala. Ekspresi Qian Yan sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang tanpa akhir. Ketika dia sepenuhnya memblokir semua pedang itu, Yang Ye berada 300 meter jauhnya, dan Yang Ye memiliki seorang wanita di pelukannya. Wanita itu tidak lain adalah Xiaoman, itu Xiaoman yang memblokir serangan itu untuknya. Hahaha, Qian Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Yang, itu benar-benar menyakitkan, bukan sudah kubilang bahwa aku akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian untukmu. Jangan khawatir, itu baru permulaan. Aku akan membuat wanita itu dan gadis kecil itu menderita penghinaan yang paling kejam dan tidak manusiawi di depan matamu. Adapun Anda, jangan khawatir. Meskipun Anda tidak bisa mati, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Aku akan menguji setiap metode penyiksaan dan hukuman di dunia ini padamu. Yang Ye tidak hanya membuatnya kehilangan 10.000 tahun Fire Crystals, Yang Ye bahkan telah menyiksa cucunya sedemikian rupa. Jadi, dia sangat senang bisa membalas dendam dengan kedua tangannya sendiri. Yang Ye menggendong Xiaoman di pelukannya sementara dia menutupi lubang yang terbakar di dadanya dengan tangan kirinya, dan dia berbicara dengan rasa sakit dalam suaranya, kamu gadis kecil yang bodoh. Apakah Anda tahu bahwa dia tidak dapat menyakiti saya? Dia tidak bisa menyakitiku, jadi mengapa menghentikan pedang itu untukku? Apakah Anda mencoba membuat saya berhutang 2 nyawa? Saya hanya memiliki 1 kehidupan, saya tidak bisa membalas Anda. Tubuh fisiknya sepenuhnya mampu menahan serangan itu dari sebelumnya. Tentu saja, dia akan menderita cedera parah karena Qian Yan adalah seorang Half Saint dan bukan ahli Realm Monarch. Meskipun tubuhnya kuat, itu tidak kuat sampai mengabaikan serangan Half Saint. Saya salah menilai Anda sebelumnya dan bahkan menyerang Anda. Kamu tidak marah padaku, kan? Aura Xiaoman lemah, dan suaranya lembut seperti dengung nyamuk. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Saya tidak pernah. Karena aku akan mati jika bukan karena kamu. Hanya itu yang ingin saya dengar. Xiaoman menyeringai, lalu senyumnya membeku. Yang Ye menutup matanya dengan rasa sakit sementara tangannya meluncur turun dari dada Xiaoman. Lubang seukuran kepalan tangan masih menyala di dada Xiaoman, dan bola api mengamuk melalui organ dalamnya. Dia hanya di Monarch Realm, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan penuh dari Half Saint seperti Qian Yan? Organ internalnya langsung hancur saat pedang itu menusuknya.
Yang Ye menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan menempatkan mayat Xiaoman di dalam pagoda primordial. Mayatnya baru saja memasuki pagoda primordial ketika jiwa Xiaoman secara bertahap melayang keluar dari tubuhnya. Xiaoman yang dalam bentuk jiwanya melirik ke sekeliling dengan linglung, dan kemudian ledakan bergema. Jiwanya meledak berkeping-keping dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke sekitarnya. Kakak Ye. Leilin masih berjuang sementara lelaki tua itu memegangi tenggorokannya, dan mutiara air kristal dan bening menetes dari matanya saat dia memanggil tanpa henti ke Yang Ye. Yang Ye berdiri perlahan dan melirik anggota ras roh api di sekitarnya sebelum dia berkata, "Saya diselamatkan oleh Xiaoman, jadi saya tidak hanya tidak memiliki permusuhan terhadap ras roh api, saya bahkan merasa sangat bersyukur. Namun, Anda telah menyerang saya ketika saya mencoba untuk mengatasi kesengsaraan surgawi saya. Tidak hanya kamu hampir membuatku gagal di ambang kesuksesan, kamu bahkan menyebabkan kematian Xiaoman. Saya, Yang Ye, membalas kebaikan yang diberikan kepada saya, dan saya secara alami membalas setiap permusuhan yang saya miliki hari ini, setiap anggota ras roh api yang saya lihat akan mati." Segera setelah dia selesai berbicara, SWOT Intent level 12 melonjak dengan cepat dari dalam dirinya, dan kemudian SWOT Intent yang hampir material itu mulai terbakar. Intent Ignition. Aura Yang Ye meningkat secara eksplosif tanpa akhir. Peringkat kedua dari Monarch Realm. Peringkat ketiga dari Monarch Realm. Peringkat kelima dari Monarch Realm. Peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Namun itu masih naik. Bagaimana kelanjutannya saksikan besok. Terima kasih.